Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Terima kasih Anda sudah berbagi inspirasi di kolom komentar. Terima kasih juga Anda sudah subscribe channel ini, sudah memberi tanda like, dan juga sudah membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Kita ketemu lagi di Inspirasi Mr. Masker. Satu inspirasi teman-teman kembali saya hadirkan untuk Anda. Kali ini masih seputar keuangan dan kebahagiaan. Ada apa di balik dua kata tersebut? Dan apa hubungannya uang dengan kebahagiaan? Mari kita simak video ini sampai dengan selesai teman-teman, agar Anda bisa mendapatkan manfaat baik dari video ini. Banyak yang menulis di kolom komentar bagaimana cara bisa terlepas dari jeratan hutang. Bagaimana juga bisa mulai membangkitkan kehidupan finansial menjadi lebih baik. Satu rahasia ingin saya bagikan kepada Anda. Rahasia itu adalah kebahagiaan. Ini mudah kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita terapkan. Kurang lebih mungkin seperti itu anggapan Anda. Tetapi memang itulah realitanya teman-teman. Mau tidak mau, bisa tidak bisa. Jika Anda ingin keuangan Anda membaik, maka Anda harus menciptakan yang namanya kebahagiaan dalam kehidupan Anda. Baik itu kebahagiaan secara pribadi, ataupun kebahagiaan bersama keluarga Anda. Ini harus bisa kita ciptakan. Jika Anda tidak berada pada kondisi yang bahagia, pada lingkungan yang bahagia, maka uang itu akan sulit datang dalam kehidupan Anda. Sebab uang itu adalah salah satu sumber kebahagiaan. Anda harus menciptakan satu energi yang setara dengan energi uang. Dan energi itu adalah energi kebahagiaan. Nah, mungkin Anda bertanya, tapi bagaimana mungkin Mas, kita bisa menciptakan kebahagiaan jika kondisi kita memang benar-benar tidak bahagia? Kita punya banyak hutang, kita dikejar-kejar rentenir, kita tidak punya tabungan, pekerjaan sudah tidak ada pemasukan, bahkan untuk makan besok saja kita tidak tahu harus beli pakai apa. Situasi seperti itu teman-teman wajar membuat kita tidak bahagia. Wajar. Tetapi jika Anda mau untuk sedikit merenung dalam hati Anda, mengambil waktu sejenak untuk berdiam diri, kemudian memahami ke dalam diri Anda dengan penuh kesadaran, maka Anda akan bisa menemukan kebahagiaan itu. Sebab kebahagiaan selalu akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Dalam situasi apapun, kebahagiaan itu tetap ada teman-teman. Hanya mungkin posisinya yang sulit Anda lihat. Oleh karena itu, untuk bisa membangkitkan kebahagiaan, bukan dengan mata kita, tetapi dengan hati dan perasaan kita. Ya, kebahagiaan itu akan muncul dimulai dari yang namanya kesadaran. Anda harus ciptakan dalam diri Anda sebuah kesadaran, yaitu sadar bahagia. Anda harus sadar bahagia. Artinya apa sadar bahagia? Artinya memang kita harus berbahagia saat ini. Apapun kondisi kita, kebahagiaan itu masih melekat dalam diri kita. Kita harus menyadari itu. Nah, ini ada satu cerita singkat teman-teman, yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Sebab saya dulu juga sama, mungkin seperti Anda. Selalu membantah, selalu menentang bahwa sulit rasanya bisa bahagia jika kondisi keuangan kita tidak stabil, hutang di mana-mana, dikejar-kejar penagih. Ya, sulit rasanya untuk bahagia. Tetapi satu cerita berikut saya yakin bisa merubah mindset Anda. Pada saat itu saya menanyakan kepada guru saya akan rahasia rezeki, bagaimana bisa mudah untuk memperoleh uang. Sekarang kondisi serba sulit, ya, dan kemudian saya cerita banyak. Dan akhirnya yang disampaikan kepada saya adalah kebahagiaan, bahwa saya diminta untuk bisa menciptakan kebahagiaan. Lalu saya katakan bahwa sulit bisa bahagia dalam situasi tertekan. Akhirnya singkat cerita, guru saya hanya bertanya, "Itu apa?" Dia menunjuk telinga saya. Saya katakan, "Ini telinga, Ki. Senang gak kamu punya telinga?" "Senang, Ki." "Gimana rasanya punya telinga? Bahagia gak?" "Bahagia, Ki." Kemudian dia menunjuk lagi yang lain. "Itu apa?" "Mata, Ki." "Senang gak punya mata?" "Ya senang lah, Ki." "Gimana rasanya
punya dua mata bisa melihat. Bahagia nggak? Bahagia. Kemudian dia menunjukkan lagi, itu apa? Ini tangan, Ki. Seneng nggak? Punya tangan lengkap dengan jari-jarinya. Ya seneng, Ki. Bahagia nggak rasanya Tuhan memberikan tangan itu? Bahagia, Ki. Lalu kemudian dia menyuruh saya untuk menutup hidung dan mulut saya. Kemudian saya tutup hidung dan mulut saya. Saya disuruh untuk terus menutup sampai akhirnya saya tidak bisa bernafas. Dan akhirnya saya lepas. Kemudian guru saya cuma bertanya seperti ini, gimana rasanya bisa bernafas setelah tadi ditutup hidungnya? Ya lega, Ki. Seneng nggak bisa bernafas? Tidak ada yang menghalangi udara keluar masuk. Ya seneng, Ki. Bahagia nggak rasanya bisa bernafas lega? Ya bahagia, Ki. Itulah kebahagiaan. Setiap insan yang hidup di dunia itu tidak bisa terlepas dari kebahagiaan. Dengan kata lain, kebahagiaan akan mengikuti kemanapun kamu pergi selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Kata-kata itulah kemudian teman-teman yang membuat saya coba merenungkan dalam hati saya. Dan ternyata sesulit apapun kondisi kita, masih ada kebahagiaan, teman-teman. Masih ada kebahagiaan. Dan betul yang disampaikan oleh guru saya bahwa selama kita hidup di dunia, sepahit apapun kehidupan kita, bahagia itu ternyata masih mengikuti kita. Hanya mungkin kita yang tidak mampu untuk melihatnya, karena kita lebih fokus kepada permasalahan kita. Ya, alihkan pandangan Anda, teman-teman, kepada sisi lain kehidupan Anda, yaitu sisi kebahagiaan. Mulai renungkan dalam diri Anda, apa yang Tuhan masih berikan. Itulah kebahagiaan, teman-teman. Ketika Anda sudah sadar bahagia, Anda menyadari bahwa aku masih memiliki banyak kebahagiaan, Anda mengakui itu, maka disitulah Anda mulai untuk menghidupkan energi penarik uang Anda. Ya, kebahagiaan adalah salah satu energi penarik uang. Ketika kebahagiaan itu redup atau hilang, maka yang Anda rasakan adalah berat dalam kehidupan Anda. Begitu juga terhadap masalah keuangan Anda. Ketika Anda mempunyai masalah keuangan, kemudian sadar bahagia Anda itu redup, masalah itu akan semakin berat. Oleh karena itu, Anda harus mengimbanginya, menaikkan energi kebahagiaan Anda melalui sadar bahagia Anda. Ya, sadari bahwa Anda masih memiliki energi bahagia itu. Sadari apa yang Tuhan masih berikan kepada Anda. Dan ketika Anda sudah mulai menyadari itu, Anda sudah mulai untuk menemukan kebahagiaan, menciptakan kebahagiaan dalam diri Anda, maka Anda punya potensi untuk menarik rezeki. Bukan hanya menarik uang, tetapi menarik rezeki dalam kehidupan Anda. Uang itu adalah salah satu rezeki, teman-teman. Dan kita tahu siapa yang memberikan rezeki dalam hidup kita. Tuhan. Ketika Anda sudah merasakan bahagia oleh apa yang Tuhan berikan saat ini, maka Anda akan kembali terkoneksi dengan Sang Ilahi, dengan Tuhan. Kebahagiaan itulah, teman-teman, yang sebenarnya akan memicu Anda atau memancing Anda untuk kembali lebih dekat kepada Sang Ilahi. Nah, ketika Anda sudah mulai menyadari itu, segera, teman-teman, hubungkan, koneksikan, ya. Ibarat satu buah kabel, Anda harus menyambungkan energi Anda dengan energi ilahi, agar semua rezeki yang dimiliki oleh Sang Ilahi itu turun dalam hidup Anda, termasuk salah satunya energi uang. Kebahagiaan yang sudah tercipta itu harus Anda koneksikan dengan energi ilahi, agar Anda mempunyai energi yang kuat untuk menarik rezeki. Bagaimana mengkoneksikan energi kita dengan energi ilahi? Dengan syukur. Ketika Anda sudah menyadari bahwa Anda merasa senang dan bahagia, masih bisa memiliki hidung yang baik, bisa bernafas dengan baik, maka koneksikan, hubungkan rasa bahagia Anda melalui syukur. Syukur inilah yang menjadi satu-satunya kekuatan paling dahsyat, teman-teman.
Satu-satunya kekuatan paling dahsyat, bahkan di atas kekuatan cinta, yang bisa mengkoneksikan atau menghubungkan Anda dengan ilahi. Jika energi Anda sudah terkoneksi atau terhubung dengan energi ilahi, segala permasalahan keuangan Anda selesai. Keuangan Anda akan mulai membaik. Bagaimana ceritanya keuangan kita bisa membaik? Semesta mempunyai cara, teman-teman. Kita tidak perlu dan tidak pantas meragukan kekuasaan Sang Ilahi, pemilik semesta ini. Tugas kita sebenarnya adalah hanya menghidupkan energi kita dan kemudian menghubungkannya dengan energi Sang Ilahi. Mulai dari menghidupkan energi kebahagiaan Anda, menaikkannya ke dalam energi syukur, dan energi syukur itu akan terhubung dengan energi ilahi. Maka ketika sudah terhubung, selesai masalah Anda. Seberapa berat masalah Anda, sesulit apapun, sepahit apapun, selesai. Jalan keluar itu akan diturunkan kepada Anda. Pintu akan dibuka. Ya, solusi itu akan mulai berdatangan. Kenapa bisa terjadi? Karena energi ilahi sudah turun dalam diri Anda melalui energi syukur Anda. Ya. Itulah sebenarnya teman-teman yang terkadang itu kita anggap remeh. Pada saat kita ditanya, jangan lupa bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Tiap hari juga aku bersyukur. Tapi tetap gini-gini aja. Itu dia teman-teman. Terkadang kita meremehkan. Syukur bukan hanya sekedar ucapan dalam doa. Bukan juga sekedar kita berafirmasi. Saya senang dan bahagia. Bukan hanya sekedar itu. Afirmasi Anda, visualisasi Anda, itu adalah untuk menciptakan rasa bahagia. Rasa bahagia itu teman-teman harus menjadi energi yang lebih kuat lagi, sehingga energi itu harus bisa naik level menjadi energi syukur. Maka energi syukur inilah yang akan menghubungkan Anda dengan energi Sang Ilahi. Itu. Oleh karena itu, mari kita tanyakan ke dalam diri kita. Apakah kita sudah benar-benar menghidupkan energi syukur dalam diri kita? Ketika energi syukur itu sudah menyala, saya yakin terang dunia Anda, terang hati Anda. Kelihatan, mana pintu, mana jendela, mana jalan keluar. Kelihatan. Kenapa saat ini kita seakan-akan gelap, seakan-akan sumpek? Kok sepertinya buntu, gak ada jalan keluar? Karena energi syukur Anda itu belum menyala. Nyalakan, kita akan tahu, di situ ternyata pintu keluar. Di situ jendela. Ternyata saya harus merapat ke sebelah kiri. Ya, sampai di sini mudah-mudahan ada gambaran teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk lepas dari segala permasalahan kehidupan kita, terutama masalah finansial, masalah ekonomi, masalah keuangan. Anda yang saat ini mungkin masih terpuruk, mari kita hidupkan energi bahagia kita melalui sadar bahagia. Ketika energi bahagia itu sudah mulai menyala kembali, naikkan energi itu menjadi energi syukur. Ya, benar-benar kita syukuri. Jangan lagi ada yang namanya mengeluh. Jangan lagi ada yang namanya khawatir. Jangan lagi ada yang namanya sedih. Jangan lagi ada yang namanya ribut berantem, emosional. Ketika Anda sudah menaikkan energi syukur, maka energi negatif itu seharusnya sudah tidak ada lagi. Sebab syukur yang bisa terkoneksi dengan energi ilahi adalah syukur yang dilakukan dengan tulus. Ya, itu rahasianya teman-teman. Saya ingin bongkar sedikit. Kenapa energi syukur ini bisa menjadi satu energi yang dahsyat luar biasa, sehingga rezeki dari ilahi itu mudah datang dalam kehidupan kita. Kita lihat ilustrasi seperti ini. Anda diberi uang oleh seseorang, Anda terima uang itu. Bagaimana perasaan Anda? Jika perasaan Anda biasa-biasa saja, kira-kira apakah Anda akan mengucapkan terima kasih, mengakui dan menerima bahwa orang yang memberi uang itu adalah seseorang yang patut Anda simpan dalam hati Anda? Ketika perasaan Anda biasa-biasa saja, ya mungkin Anda akan mengabaikan orang yang sudah memberi Anda uang. Tetapi ketika Anda menerima uang itu dengan penuh rasa bahagia, Anda ucapkan terima kasih, hati Anda benar-benar bahagia, maka saya yakin
Anda akan mengingat, bahkan Anda akan menanamkan bahwa orang itu adalah orang yang baik. Ya, orang itu adalah orang yang memberikan kesan tersendiri kepada Anda. Sehingga mungkin tidak henti-hentinya Anda berulang kali mengucapkan terima kasih. Nah, ilustrasi sederhana ini teman-teman, sebenarnya kita bisa bawa juga untuk merujuk bagaimana kita mensyukuri segala hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Apakah kita menganggap yang kita miliki saat ini biasa-biasa saja, atau kita menganggapnya luar biasa? Jika Anda menganggap apa yang Anda miliki ini luar biasa, saya yakin kebahagiaan Anda pun juga akan luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa itu pasti akan mengingatkan Anda kepada siapa yang memberi semua itu. Itulah jalan untuk bisa terkoneksi dengan Sang Ilahi tadi. Ya, sehingga ketika Anda sudah menyimpan bahwa semua yang saya miliki ini adalah anugerah dari Sang Ilahi, maka Anda akan menyimpan Sang Ilahi dalam hati Anda. Ketika Anda sudah menyimpan Sang Ilahi dalam hati Anda, tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Mudah-mudahan sampai di sini sudah semakin termotivasi ya. Artinya sekali lagi bahwa untuk bisa menarik banyak rezeki, untuk bisa terbebas, terlepas dari masalah keuangan, mau tidak mau, bisa tidak bisa, teman-teman, mari kita ciptakan yang namanya perasaan bahagia. Jika belum tercipta adanya perasaan bahagia, suasana bahagia, baik dalam diri Anda, dalam keluarga Anda, rasanya sulit rezeki itu datang. Keuangan pun juga akan semakin berat. Mari kita lihat dalam kehidupan kita. Kita tengok dalam hati kita masing-masing. Pada saat Anda mempunyai hutang, bagaimana perasaan Anda? Riang gembirakah? Happy-kah? Atau sebaliknya sedih? Cemas, takut, khawatir? Wah, jangan-jangan nggak bisa bayar. Aduh, nanti gimana cara bayarnya? Sadar atau tidak, teman-teman? Perasaan cemas khawatir tadi itu akan meredupkan dan melunturkan kebahagiaan dalam diri Anda. Ketakutan, kecemasan akan mendominasi, dan sudah bisa dipastikan ketika energi bahagia Anda mulai tergantikan oleh rasa cemas, oleh perasaan khawatir, maka uang itu juga akan semakin sulit Anda peroleh, karena Anda tidak mempunyai cukup energi untuk menarik uang. Ya, sehingga wajar kenapa kok terus ya bertambah hutangnya, penderitaannya kok bertambah. Letaknya ada di situ, teman-teman. Ini saya sering berdasarkan pengalaman pribadi. Dulu saya pernah mengalami itu. Lambat laun pada saat saya mulai menyadari bahwa pentingnya sebuah kebahagiaan untuk bisa menjadi energi penarik uang, maka dalam situasi apapun sebisa mungkin kita tetap jaga rasa bahagia kita, agar kita bisa tetap terkoneksi tadi dengan energi syukur tadi. Itu. Di tengah keluarga juga demikian. Silahkan coba Anda lihat ke dalam keluarga Anda masing-masing. Saat terjadi permasalahan keuangan, mungkin gaji Anda menurun, atau mungkin ekonomi Anda sedang tidak baik, dan kemudian di situ muncul pertengkaran, keributan, ya, saling menyalahkan. Bagaimana perasaan kondisi Anda? Bahagia? Atau mungkin malah kemudian diem-dieman, musuh-musuhan, saling tidak peduli? Dan kemudian lihat hasilnya. Apakah uang itu mudah datang, cepat sekali datang, atau justru semakin terpuruk? Yang ada semakin terpuruk, teman-teman. Oleh karena itu, yang harus kita perbaiki terlebih dahulu, pada saat kita mengalami permasalahan keuangan, yang harus kita perbaiki adalah perasaan kita, yaitu perasaan bahagia. Perasaan bahagia itu adalah salah satu energi, teman-teman. Bangkitkan energi itu. Mari berbaikan kembali. Ya. Saling mendukung satu dengan yang lain. Kita ingat bahwa rezeki itu adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga ketika kita menyalahkan rezeki kita sedikit, artinya kita menyalahkan Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan jika kita menganggap rezeki kita sedikit? Rasanya tidak mungkin kita bisa mensyukuri rezeki kita yang sedikit. Ya, mulai menangkap ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap, teman-teman ya. Intisari dari apa yang saya sampaikan, seberapapun besar
kesulitan Anda dalam masalah keuangan, Anda masih mempunyai kesempatan untuk memulihkannya, menarik energi uang dengan energi yang Anda miliki, yaitu energi syukur. Dimulai dari energi bahagia. Tidak ada orang yang tidak memiliki kebahagiaan dalam hidupnya selama dia masih diberi nafas kehidupan ini. Bangkitkan teman-teman, ya. Seberapapun besar kesulitan Anda sebegitu tertekannya dalam kehidupan, dan Anda hanya mampu untuk merasakan satu kebahagiaan kecil. Anggap saja itu hanya mungkin bara api kecil. Tetapi ketika Anda terus jaga bara api itu, Anda jaga nyalanya sebelum padam, Anda beri lagi mungkin serbuk agar bara itu semakin besar, maka tidak menutup kemungkinan bara api yang kecil itu akan bisa menjadi besar sehingga bisa menerangi sekitarnya. Begitu juga dengan kebahagiaan Anda. Meskipun Anda hanya merasakan satu kebahagiaan kecil, sebab Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan, maka percaya teman-teman, dari satu rasa syukur Anda akan nafas kehidupan yang Tuhan berikan, ini akan bisa menjadi energi besar ketika Anda sudah mampu terkoneksi, terhubung dengan Sang Ilahi melalui energi syukur, ya. Jadi energi syukur itu bukan dilihat dari apa yang kita syukuri, seberapa besar hal-hal yang kita syukuri, bukan. Tetapi energi syukur itu akan terkoneksi dengan energi ilahi ketika kita melakukannya dengan tulus hati, dengan ikhlas hati, benar-benar mengakui bahwa Sang Ilahi, Tuhan, itu adalah segala-galanya dalam kehidupan saya. Dialah penolong sejati saya, Dialah sumber dari segala sumber kehidupan. Itu ketika Anda sudah menanamkan itu, sudah muncul dalam diri Anda, percayalah, semesta memproses. Sedikit demi sedikit permasalahan Anda akan mulai teratasi, pintu akan mulai terbuka, ya. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk menyelesaikan. Yang pasti, terus jaga koneksi hubungan Anda dengan Sang Ilahi melalui energi syukur Anda. Ciptakan terus kebahagiaan agar energi syukur itu tetap menyala, ya. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menyimak video ini. Saya sangat berharap Anda berkenan untuk membagikan ini kepada teman-teman yang lain. Kita saling memberikan semangat, ya. Jangan lupa yang belum subscribe, Anda bisa tekan tombol subscribe. Bisa juga berbagi like, bisa menuliskan komentar-komentar positif Anda agar kita bisa saling menginspirasi. Jangan patah semangat, terus percaya diri, yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan terbaik, termudah untuk Anda, bebas dari segala permasalahan Anda. Kita sambung dengan video-video berikutnya, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.